Kalau motorhome sama camper van itu tidak ada bedanya. Jadi motorhome itu lebih kata secara general. Motorhome itu adalah sebuah kendaraan yang mempunyai mesin penggerak dan mempunyai fasilitas layaknya tempat tinggal. Kalau camper van hanyalah satu klasifikasi yang didirikan di bawahnya. Contoh kalau misalnya di Amerika itu dibikin yang namanya motorhome kelas A, kelas B, kelas C. Camper van itu masuk ke motorhome kelas B. Kan kita punya tangki ya, tangki air bersih. Jadi di bawah kita bawa bisa sampai 110 liter di sini. Jadi untuk kita cuci tangan, kita untuk melakukan hal-hal yang lain juga lebih gampang. Cuci tangan, sikat gigi semua di sini, cuci muka juga kadang di sini. Oke. Jadi di sini kita punya internetnya buat kita lagi jalan-jalan. Di sini juga ada obat-obatan, cemilan-cemilan juga ada. Sebelah sini kita taruh ini adalah baju-baju anak. Mereka butuh ganti ya kita langsung gantikan. Di sini tempat-tempat untuk naruh bumbu. Jadi kalau masak mau ambil kecapnya dari sini, sausnya dari sini ya. Sekarang apapun ditaruh dulu dari sini nih. Tadi lagi dirapihin. Listrik, panel listrik. Jadi kita tahu voltasenya berapa, ampere yang dipakai berapa ketika kita sedang memakai sumber daya listriknya. Nah, sumber daya listrik di mobil ini selain dari mobil ketika mobilnya nyala, baterai lithium untuk bisa menghidupkan peralatan-peralatan yang ada di dalam kendaraan ini. Kecuali AC. Jadi kalau nyalain AC, ada colokan listrik kita colok ke sana, ataupun kita pakai generator atau genset kita sendiri. Oke, kalau ini kan living mode-nya. Jadi kita kursi dua berhadap-hadapan, terus ada meja di tengahnya untuk kita makan atau kita misalnya melakukan pekerjaan. Tapi kalau sudah, kita juga bisa beralih. Misalnya kita mau jalan lagi ya, kita mau jalan, ini kita lipat. Terus kemudian nanti kursi yang di depan ini kita hadapkan ke arah sana. Oke, jadi ini kita pindahin ke depan. Oke, nah ini sudah bisa santai. Nah, jadi punya dua baris untuk menghadap ke depan. Sambil nonton TV, sambil menikmati entertainment-nya. Nah, untuk kita tidur, kursi ini perlu diubahkan jadi tempat tidur. Nah, caranya adalah kita bikin seperti ini. Oke. Terus kemudian yang ini ya. Nah, sudah. Oke, kita sudah siap untuk tidur. Gitu. Ini untuk sleeping mode. Dari dulu tuh semenjak belum menikah, gue suka banget lihat atau baca buku yang seperti The Naked Traveler, Trinity. Terus kemudian gue suka ada satu channel yang bagus banget itu, gue suka lihat mereka suka jalan-jalan namanya Jalan-Jalan Men. Wah, tuh kayaknya fun banget ya, mereka pasangan muda jalan-jalan. Dan gue waktu itu sama istri, waktu itu belum jadi istri, kita pengen melakukan hal tersebut. Tapi kerjaan membuat kita sulit ya untuk menyesuaikan waktunya. Akhirnya setelah menikah kita udah punya anak-anak, kok jadi lebih sulit lagi. Jangan kan mau jalan-jalan, gue mau nonton ke bioskop aja tuh kayak ribet gitu ya. Akhirnya pas kemarin itu pandemi, suddenly segala sesuatu yang dikerjakan itu bisa melalui online. Dari kerjaan, dari anak-anak sekolahnya juga bisa online. Terus kemudian kita ngeliat bahwa ini ada kendaraan yang nongkrong aja nih, nggak dipakai gitu kan di workshop. Ya udah, akhirnya kita pikir kenapa nggak kita jalan-jalan? Kenapa kita nggak enjoy ourselves? Daripada kita larut dalam kepusingan, ketakutan di tengah pandemi ini, kenapa nggak kita jalan-jalan, cari suatu zona hijau yang aman, nyaman, kita juga jauh dari orang-orang. Nah itu awalnya gue berjalan-jalan pakai motorhome. Motorhome itu sekarang menurut gue itu jadi sebuah lifestyle juga. Gue rasa itu semakin berkembang semenjak ada pandemi ini. Terus semenjak pandemi ini karena gue akhirnya ikut coba hidup di dalam mobil, akhirnya gue juga jadi mendalami dan tertarik banget. Belajar untuk sederhana, belajar untuk menikmati diri kita di tengah apapun lingkungannya, di tengah apapun situasinya, di tengah apapun kondisinya. Itu yang buat gue semakin tertarik sama motorhome ya. Gimana gue sama keluarga bisa pergi ke suatu tempat dan mensyukuri apa yang ada. Karena
gimana kita nggak mensyukuri apa yang ada, karena space kita juga memang cuma segini gitu kan. Jadi mobil saya ini itu memakai Toyota Hiace Commuter. Kita pakai, kita pilih karena dimensinya memang dia sudah besar. Tidak perlu ada penambahan bodi dan lain-lain. Jadi udah space-nya udah cukup luas ya. Terus bentuknya juga boxy. Kan kita bisa bangun dari atas sampai bawah cenderung rata ya. Jadi kita mau penempatan kompartemen, sink dan lain-lain itu lebih mudah. Kalau kendalanya sebenarnya tidak banyak ya, karena ini satu kendaraan yang memang kalau misalnya mengalami trouble, spare partnya cukup banyak di mana-mana. Paling cuman pernah hanya perlu ganti filter solarnya saja. Kalau untuk kerusakan mesin enggak, karena memang sebelum jalan itu biasa kita sudah cek sebelumnya, terus kita rawat. Kalau memang sudah harus diganti, ya harus diganti, termasuk oli, minyak rem, dan lain-lain. Itu memang sudah harus waktunya diganti, ya kita harus ganti. Itu preventifnya dari sana. Tapi kalau misal di satu tempat pas kita jalan, ya pernah ada kendalanya lebih ke mobilnya terjebak lumpur, terjebak di pasir, ya kayak gitu. Kalau sisa yang lain ya kita harus cermat milihnya. Jadi kalau memang kendaraan kita bukan kendaraan yang bisa off-road, ya kita nggak perlu ke tempat-tempat yang sulit dijangkau atau medannya sulit. Kalau memang bahan bakarnya di satu jenis bahan bakarnya habis, kita cari bahan bakar lain yang sama. Biasanya pakainya Dexlite. Oh, adanya Pertamina Dex, ya Pertamina Dex, atau adanya Biosolar, kita pakai Biosolar. Dan biasanya kalau jalan jauh, saya pastikan sebelum jalan ini sampai ke tujuan berikutnya. Minimal saya udah hitung dari sini ke sana sampai dengan bahan bakar yang ada. Jadi kalau sampai di kota tersebut baru saya isi sampai full lagi. Oke, selama kita udah mapping, saya rasa nggak harus sampai isi bahan bakar ya, kecuali memang tempatnya atau medan yang kita cari, yang kita mau puter-puter di sana itu nggak ada bahan bakar. Ya mungkin kita harus bawa jaringan khusus. Saya bawa jaringan khusus tapi lebih banyak untuk generator, genset. Tapi kalau untuk bahan bakar mobilnya jarang sih, nggak pernah bawa secara khusus. Kalau motorhome sama camper van itu tidak ada bedanya. Jadi motorhome itu lebih kata secara general. Motorhome itu adalah sebuah kendaraan yang mempunyai mesin penggerak dan mempunyai fasilitas layaknya tempat tinggal. Kalau camper van hanyalah satu klasifikasi yang didirikan di bawahnya. Contoh kalau misalnya di Amerika itu dibikin yang namanya motorhome kelas A, kelas B, kelas C. Camper van itu masuk ke motorhome kelas B. Ada motorhome kelas A itu yang seperti bus-bus yang besar dan lain-lain. Ada motorhome kelas C itu lebih ke mobil mungkin yang kecil tapi dibesarkan badannya. Nah, jadi macam-macam. Tetapi kalau di Jepang juga cuman disebut kayak camping car aja. Di Selandia Baru juga disebut camper aja. Udah tidak ada perbedaannya, sebenarnya masih dalam satu route yang sama. Cuman saya lebih suka sebutnya motorhome. Kenapa? It feels like home. Karena kita berasa, gue kalau lagi jalan-jalan gue berasa di rumah sendiri. Tidak harus sebuah motorhome itu harus futuristik, harus mewah, itu enggak. Tapi motorhome adalah itu tadi, sebuah kendaraan yang punya fasilitas tempat tinggal. Entah itu ada kelistrikan, entah itu ada misalnya sumber airnya, terus kemudian ada tempat tidurnya. Jadi sebenarnya yang paling penting asal ada itu. Walaupun bentuknya sederhana, ya sebenarnya itu sih kalau motorhome juga. Nah, sama kayak kita rumah atau kita punya kos-kosan gitu ya. Kita kos-kosannya ya memang segitu. Cuman kita mau taruh barang-barang TV-nya yang TV tabung, atau kita mau taruh TV yang terbaru, yang tipis, atau kita misalnya mau taruh bednya yang biasa cuman tikar, ditaruh kasur di bawah, atau kita bikinin bednya, sah-sah aja. Jadi sebenarnya kalau di dalamnya itu adalah pilihan masing-masing sih, gitu. Kenapa bisa di Baze? Jadi workshop ini adalah milik daripada om kita, dari keluarga kita sendiri. Waktu itu sudah kita pernah buat motorhome di tahun 2018 dan dipamerkan di ICE-BSD. Kita melihat bahwa sejalan dengan infrastruktur, ini satu saat pasti akan menjadi satu gaya hidup juga, tren juga. Tapi pada waktu itu mungkin masih orang baru ngeliat di TV, baru oh itu yang namanya RV, oh seru ya. Tapi belum pernah punya experience-nya. Nah, tetapi begitu muncul pandemi, orang nggak bisa kemana-mana, orang naik pesawat juga kayaknya waktu itu ribet banget, sulit banget ya. Jadi akhirnya orang memutuskan untuk kita coba jalan-jalan pakai mobil. Dari situ muncullah tadi teman-teman yang punya mimpi masa kecil untuk jalan-jalan, termasuk saya, mimpi masa kecil untuk jalan-jalan pakai sebuah motorhome atau sebuah RV, recreational vehicle. Jadi muncul kembali. Nah, akhirnya mulai membangun. Jadi memang dari dulu senang banget nyetir ya. Ketika dulu dari kantor itu dapat fasilitas supir atau driver pun kadang-kadang saya meminta saya
ini yang nyetir. Bantu saya untuk tetap fokus, aktif. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau di jalan tuh bawaannya kalau cuma menumpang, tidur doang. Tapi ketika berkendara, aktif, berkendara ke tempat-tempat baru gitu kan, dengan alam, dengan pegunungan yang luar biasa, dengan pantai yang luar biasa. Itu menyenangkan banget sih buat saya gitu. Jadi memang basicnya suka nyetir, plus juga karena suka jalan-jalan, terus sekarang bisa bawa sama keluarga dalam satu kendaraan yang sama gitu. Jadi ketika saya melakukan perjalanan bersama keluarga, saya bisa bilang ada tantangan-tantangannya. Anaknya umur 8, umur 5 tahun. Tentunya mereka aktif sekali, suka bermain-main bahkan di dalam mobil. Tapi ketika mereka biasanya hanya berhubungan sama gadget, handphone, akhirnya mereka bisa mempunyai pengalaman berbeda dengan memakai motorhome ini. Kita bisa pergi ke satu tempat, misalnya kayak ke pantai, mereka menemukan banyak hal-hal baru. Mereka pegang bintang laut, mengumpulkan kerang. Jadi kalau dibilang rewel, semua anak pasti rewel. Membawa energi itu ke dalam alam dan melepaskannya ke sana, itu jadi pengalaman baru buat anak-anak. Kalau kemana-mananya kita udah ke daerah Sumatera, kita udah ke Padang, Pekanbaru, kita udah ke Bangka, kita udah pesisirin Sumatera, tapi belum sampai seluruhnya, belum sampai ke Aceh segala macam, titik nol belum. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus di Bali sudah. Dan rencananya ke tahun depan ini, rencana mau berangkat ke Sulawesi, kita mau ke Lombok, Sumba. Jadi kita mau pulang kampung. Nah, itu rencananya tahun depan seperti itu. Sampai kemarin pada saat anakku ulang tahun yang kecil, aku tanya, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Aku mau camping. Saking terbiasanya, saking menyenangkannya. Kadang-kadang kita pergi jauh ya, spend time di mobilnya itu lebih lama. Jadi apa, bosen nggak? Ternyata enggak. Dan sampai di sana mereka bisa berenang, bisa mereka lakukan aktivitasnya macam-macam ya. Jadi ini perjalanan yang menyenangkan buat kita sih. Jadi nggak ada kendala. Berapa sih biaya yang diperlukan untuk membangun motorhome? Kalau kita perhitungan sebenarnya sama kayak kita bangun rumah. Kalau kita bangun rumah, kita punya orang-orang yang mengerjakan. Contohnya kita punya tukangnya. Per hari 150.000 biaya tenaga kerjanya. Jadi artinya kalau dia mau bangun rumah saya, 1 bulan dia harus menghabiskan 20 hari kerja, berarti menghabiskan 3 juta. Kalau 5 orang berarti 1 bulan menghabiskan 15 juta. 3 bulan berarti kita menghabiskan 45 juta. Kadang-kadang hal-hal itu yang tidak dimasukkan sama orang ketika perhitungan bagaimana coba untuk membangun motorhome. Pengennya, oh gampang kali ya, cuman bikin taruh aja lemari, kompartemen, kursi, cuman taruh aja gampang. Tapi di belakang itu kan ada orang-orang yang ahli yang mengerjakan itu. Nah, apalagi kalau di motorhome ini supaya lebih nyaman, kita ada tim desainernya. Dari ide-ide kita lempar ke engineeringnya. Bisa nggak kulkasnya dimasukin? Bisa nggak ini diatur sedemikian rupa supaya sesuai, supaya nyaman. Dari engineering kita lempar lagi ke mana? Ke bagian pengerjaan atau produksi. Nah, produksi itu kan macam-macam. Ada yang khusus untuk kursinya, orang yang mengerjakan bagian-bagian kompartemennya, atau insulasi di dalam mobilnya, atau kelistrikannya. Masing-masing orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Karena ini rumah, sebagaimana bagusnya kita mau bikin rumah itu ya tergantung kita sendiri dan tergantung dengan budget kita sendiri. Kalau mau dibikin murah, bisa. Copot aja kursinya, taruh kasur. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi nyamannya, safety-nya, apakah sudah enak? Kalau sudah enak ya jalan. Tapi kalau belum mau ditingkatkan, ya boleh kan rumah-rumah sendiri. Kalau kisaran atau biaya yang dibutuhkan untuk kendaraan sebenarnya tergantung kitanya masing-masing. Balik lagi. Kalau yang ini starting dari sekitar dari 200 sampai ke 300-an. Tapi udah all in ya. Semua peralatannya sudah bisa dibawa pulang. Genset, portable toiletnya, moonroofnya, dapat kulkasnya, dapat TV-nya, dapat head unitnya, insulasi atau peredam. Karena penting sekali ada insulasi. Walaupun di luar tuh panas banget, di dalam tidak terlalu panas. Contohnya kemarin kita ke tempatnya Om Hauke di Dieng, bisa 11 derajat. Jadi kalau kita keluar tuh dingin banget. Tapi ketika kita masuk, kita tutup pintu, sudah lebih hangat. Apakah standarnya di bawah itu starting from 200 atau 200-an juta? Nggak juga. Bisa di bawah itu. Dia bilang tergantung nanti pemilihan komponennya. Motorhome ini udah tersedia tadi yang kita bilang fasilitas layaknya tempat tinggal. Paling penting adalah, yang paling utama adalah tempat tidur ya. Nah, tempat tidur di sini kita itu bedakan 2 sesi. Ada yang namanya bunk bed di belakang sama yang kita duduki sekarang, kursi yang sekarang. Di kursi yang sekarang itu bisa berubah jadi bed juga. Bikin motorhome di base itu punya 3 mode. Driving mode, living mode, sama sleeping mode. Jadi kalau driving mode, semua kursi yang diduduki oleh penumpang semua harus menghadap depan dan semua harus mempunyai sabuk pengaman supaya aman. Yang kedua, punya yang namanya living mode. Kita bisa ketemu, ini kayak ruang tamu, jadi yang kita mau ngobrol-ngobrol sambil nonton TV, sambil kerja, makan, itu kita bisa di sini. Ini yang namanya living
mode. Nah, yang ketiga adalah sleeping mode. Ini paling penting karena ini adalah mode beristirahat. Untuk perjalanan yang jauh, kita tentunya juga butuh yang namanya istirahat. Kursi ini bisa diubah jadi bed, terus meja ini bisa kita lipat, jadi tidur yang di bawah sini maupun tidur yang di atas. Itu 3 mode yang utama yang menurut kita aspek yang menentukan penentuan barang-barang apa saja yang harus ada masuk, susunan-susunannya atau penempatannya di mana, itu ya jadi patokan kita untuk menyusun. Motorhome ini kita lengkapi dengan barang-barang yang memang didesain khusus untuk motorhome. Dia lebih compact, lebih kecil, lebih nyaman. Misalnya ada awning di luar, itu yang membantu kita untuk kita tetap nyaman dimanapun kita berada. Kita tidak perlu keluar daripada kendaraan kita untuk kita bisa melakukan aktivitas. Ya kalau di luar ya kita jadi punya pekarangan aja gitu ya. Dan enaknya misalnya saya sampai di suatu tempat itu kurang kondusif, tinggal tutup pintu, langsung saya nyalakan kunci kontak, langsung jalan. Tidak perlu merapikan apapun lagi di luar. In case of emergency bisa langsung jalan. Kalau untuk memilih mobil untuk motorhome sebenarnya tidak ada keharusan harus tipe mobil tertentu. Cuman memang kalau saya pribadi ya, saya milih yang memang dia mempunyai jaringan bengkelnya itu tersebar. Jadi misalnya kalau saya mogok di mana, mungkin untuk cari spare partnya bisa lebih gampang. Teman-teman yang mau milih mobil-mobil tidak begitu banyak jaringan bengkelnya, mungkin juga bisa masuk dalam sebuah komunitas. Kayak misalnya saya juga bangun satu mobil Korea. Ya, saya masuk ke komunitasnya, jadi saya tahu saya punya teman-teman di mana di daerah. Kalau saya mau cari spare partnya juga mungkin mereka bisa kasih referensi, jadi akan lebih mudah. Awal terbentuk Indonesia Motorhome itu adalah kita lihat dari hobi yang sama, keinginan sama, dan lifestyle yang sama yang lagi hype nih. Orang memakai kendaraannya untuk mereka pergi camping. Dari komunitas yang ada, ini kami punya kesamaan, adalah kami sukanya bukan cuma sekedar pergi Sabtu Minggu, tapi perginya bisa berhari-hari, tinggal di satu tempat, ya, dan merasakan bukan hanya alamnya, bukan hanya tempatnya, tapi juga merasakan misalnya berinteraksi dengan warga di sekitar, atau kita berinteraksi dengan makanan di sana, dengan kebudayaan di sana. Jadi seperti membawa rumah kita ke tempat tersebut dan tinggal di situ. Jadi bisa di satu tempat, misalnya kita 5 hari hanya di pinggir pantai, nggak ngapa-ngapain, melakukan aktivitas seperti biasa layaknya kita lagi di rumah, nonton TV, masak, makan, tidur. Ya sama, ketika kita sampai di satu lokasi juga bisa begitu. Karena punya kesamaan ataupun lifestyle yang sama, akhirnya beberapa orang ini, ya termasuk Om Hauke, ya sering jalan sama Om Hauke, wah kita seru ya. Akhirnya kita mendirikan namanya Indonesia Motorhome Club ini. Jadi Indonesia Motorhome Club itu pertama kali deklarasi itu 16 Oktober 2021. Nah, selama setahun itu sebenarnya kita sudah sempat bicarakan, kita sudah sempat bikin yang namanya websitenya dan lain-lain untuk menampung orang-orang yang punya keinginan yang sama. Tapi baru kita deklarasikan itu 16 Oktober 2021. Kita deklarasikan itu di Bangka. Pemilihannya kenapa di Bangka? Karena kan selain Indonesia Motorhome Club, ini kita punya induk organisasi namanya Indonesia Cross Country Explorer. Dari segala macam pecinta otomotif, itu kendaraannya apa saja, tapi yang suka menjelajah, makanya disebut mobil-mobil jelajah. Dari IXC ini atau Indonesia Cross Country Explorer ini ada beberapa membernya yang punya motorhome. Kita memutuskan untuk bikin Indonesia Motorhome Club, terus kemudian kita mau pergi, kita mau memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain untuk ayo kita pergi ke Bangka sekaligus kita deklarasi dan lihat bagaimana keseruannya, bagaimana keasikannya ketika kita melakukan perjalanan itu. Karena baik dari teman-teman itu yang biasanya dari satu ke tempat yang lain itu hanya destinasinya aja yang penting. Oh, yang penting saya udah injak titik ini, langsung pindah lagi ke sini, langsung pindah lagi ke sini. Itu mereka mengejar tujuannya. Tetapi kalau Indonesia Motorhome adalah bagaimana kita merasakan perjalanannya, merasakan berada di titik itu dengan waktu yang lebih lama dan menjadikan tempat itu sebagai rumah kita sendiri. Yaitu visi dan misi daripada Indonesia Motorhome Club yang pertama adalah pastinya kita ingin turut serta untuk memajukan pariwisata di Indonesia, terutama yang namanya nomadic tourism. Ya, kita tahu sekarang bahwa infrastruktur jalannya sudah lebih bagus, tempat-tempat atau akses-akses ke berbagai tempat ini sudah lebih nyaman gitu kan. Kita ingin memperkenalkan Indonesia melalui misi kita terhadap semua teman-teman yang lain gitu, memberikan inspirasi untuk mari mengenal Indonesia lebih baik. Dan juga Indonesia Motorhome ingin jadi rumah buat teman-teman overlander dari luar. Kita tahu banyak sekali overlander yang masuk ke Indonesia, mereka berkeliling Indonesia, mereka stay di satu tempat terus kemudian mereka pergi lagi. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik
baik buat mereka. Bahwa mereka membawa motorhome mereka ke sini dan kita jamu. Silakan di sini berkenalan dengan kita, berkenalan dengan kebudayaan kita, berkenalan dengan Indonesia secara menyeluruh. Untuk kita mau menikmati hidup kita, menikmati diri kita itu bisa dengan kendaraan apa aja. Ya, paling gampang ya saya udah bilang tadi bahwa kita punya kendaraan, kita copot kursinya, taruh aja kasur lipat juga kita sudah bisa jalan-jalan kok kemana-mana. Jadi jangan membatasi segala sesuatu yang membuat diri kita bahagia itu harus ekspensif, harus mahal, harus keluar duit banyak. Enggak. Kalau nggak ada mobilnya, ikut mobil temen, jalan-jalan bareng-bareng satu kelompok. Ada YouTuber yang sama satu keluarganya, sama anaknya, istrinya, sama neneknya juga ikut jalan-jalan sampai ke luar negeri. Padahal kalau dibilang mobilnya cukup nggak ya? Cukup, tapi apakah nyaman? Kalau kita bahagia, semuanya nyaman. Motorhome itu bukan semua all about the house, all about the car gitu ya. Tapi motorhome adalah sikap diri kita. Kalau kita bisa belajar untuk simple, mensyukuri hal-hal yang sederhana, bahkan ketika kita jalan-jalan bersama keluarga itu sudah menyenangkan, itu sudah endorfinnya, udah bahagianya itu udah tinggi. Ada keinginan, saya ingin punya quality time dengan keluarga, ajak orang-orang yang terkasih, kita jalan-jalan, kita menikmati. Di Ambarawa ada fried chicken gitu ya, kita makan di situ, malah kita ditawarkan, ya udah Pak, nginep di sini aja. Jadi kadang-kadang kita menemukan surprise dalam hidup gitu loh. Tidur di mana ya, tapi kita ketemu orang-orang baik sepanjang perjalanan ini yang welcome kami, yang menerima kami, bahkan jamu kami. Terus kita jadi punya banyak teman, kita punya banyak saudara-saudara baru yang kita temui dalam perjalanan. Jadi jalan aja dulu. Temukan kebahagiaan kalian dengan cara kalian sendiri. Punya inspirasi dari kita nonton dari sebuah YouTube yang begini, boleh, itu jadi inspirasi saja. Tapi caranya tidak harus sama persis. Punya kemampuan untuk bikin motorhome, bikin. Punya kemampuannya untuk memakai motor, pakai sepeda motor. Punya kemampuannya hanya untuk bawa ransel, bawa ranselnya. Akhirnya temukan kebahagiaanmu sendiri. Indonesia Motorhome Club itu berdiri sejak 16 Oktober. Ya. Sebentar. Gue jangan sampai salah. Gue tanggal 16-nya inget. Tunggu. Tar dulu.